Samsung Galaxy A15 5G merupakan ponsel keluaran awal tahun 2024 yang sekaligus menjadi penerus bagi Galaxy A14 5G. Untuk diketahui, ini adalah versi 5G dari varian Galaxy A15 Helio G99 yang menggunakan jaringan 4G. Dibandingkan dengan Galaxy A14 5G yang jadi pendahulunya, banyak perubahan yang Samsung sematkan pada Galaxy A15 5G. Salah satunya adalah penggunaan panel layar Super AMOLED, penambahan fitur kamera, serta kemampuan pengisian daya. Dan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy A15 5G yang sudah tim Gadget merangkum. Samsung Galaxy A15 5G tak lagi gunakan panel PLS LCD seperti pada generasi sebelumnya, melainkan sudah menggunakan panel Super AMOLED. Ukuran layarnya pun 6,5 inci dengan resolusi Full HD+. Layar ponsel ini mengusung aspek rasio 19,5:9 serta memiliki tingkat kerapatan piksel di angka 369 ppi. Adapun refresh rate-nya mendukung hingga 90 Hz. Layar pada Samsung Galaxy A15 5G diketahui sanggup mencapai kecerahan hingga 800 nits, angka yang cukup tinggi untuk dapat dinikmati di bawah terik sinar matahari. Laju 90 Hz pada ponsel ini sebenarnya bukan yang paling tinggi di harga 3 jutaan. Sejumlah vendor pesaing bahkan sudah berikan refresh rate 120 Hz pada jajaran ponsel di kelas harga di bawahnya. Tak lagi gunakan Exynos 1330 seperti pada Galaxy A14 5G. Kini ponsel Galaxy A15 5G ditopang dengan chipset Dimensity 6100 Plus. Umur SoC ini masih tergolong baru saat ponsel dirilis. Baru diluncurkan pada Juli 2023, yang artinya hanya terpaut 1 tahun antara peluncuran chipset dan Samsung Galaxy A15 5G. Dimensity 6100 Plus dengan fabrikasi 6 nanometer ini memiliki CPU 8 inti prosesor dengan mencakup 2 inti High Performance Cortex A76 berkecepatan 2,2 GHz dan 6 unit efisiensi Core Cortex A55 berkecepatan 2 GHz. Sementara untuk kartu pengolah grafis atau GPU menggunakan Mali G57 MP2 dengan frekuensi 950 MHz. Hanya ada satu opsi penyimpanan pada unit yang resmi rilis di Indonesia, yakni RAM 8GB dengan storage 256GB. Jenis RAM yang digunakan adalah LPDDR4X, sedangkan media penyimpanan berada pada standar UFS 2.2. Pengguna disediakan slot memori eksternal hibrida untuk memungkinkan penambahan storage hingga 1TB via microSD. Sayangnya, hal ini mengharuskan pengguna mencabut kartu SIM 2 sebelum menyelipkan kartu memori eksternal. Samsung Galaxy A15 5G dipersenjatai dengan triple kamera belakang. Sensor utamanya punya resolusi 50 megapiksel yang berjalan pada teknologi quad Bayer untuk hasilkan foto maksimal. Tentu saja, kamera utama ini juga memiliki autofocus. Pada kamera kedua dan ketiga terdapat sensor ultrawide 5 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Penambahan kamera ultrawide di HP ini jadi sebuah hal unik lantaran begitu banyak ponsel di kelas harga 2-3 jutaan yang jarang hadirkan sensor berguna ini. Bahkan sang pendahulunya, Samsung Galaxy A14 5G tak menyediakan kamera ultrawide sama sekali. Dengan penambahan kamera ultrawide tersebut, Galaxy A15 5G sanggup memotret dan merekam pada bidang pandang yang lebih luas. Samsung Galaxy A15 5G tentunya sudah dilengkapi dengan NFC yang dapat mengecek dan mengisi saldo e-money. Smartphone ini telah dilengkapi dengan sederet fitur dan konektivitas lain seperti jaringan seluler 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 5 dual band, Samsung Knox Fold, serta port pengisian daya USB Type-C 2.0. Untuk sensornya, Galaxy A15 disertai sensor pembidik sidik jari di samping, face unlock, akselerometer, e-compass, dan juga giroskop. Tak lupa, perangkat juga masih dikemas dengan port audio 3,5 mm agar bisa menghubungkan kabel earphone tanpa adapter.
Seperti puluhan smartphone lain di industri, Samsung Galaxy A15 5G turut dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh. Ini merupakan angka yang sudah menjadi standar paling umum, dipercaya sudah lebih dari cukup untuk menunjang kebutuhan pengguna hingga seharian penuh. Ini berkat penggunaan chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus yang punya fabrikasi 6 nanometer, sehingga memiliki efisiensi daya yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan pengguna sehari-hari. Perihal pengisian daya, Galaxy A15 5G kini dibekali dengan fast charging 25 watt. Kendati tak ada charger dalam box penjualan, namun Samsung Indonesia memutuskan untuk sediakan charger 25 watt pada box terpisah pada setiap unit yang terjual. Desain bodi belakang HP Samsung yang rilis di tahun 2023 dan 2024, rata-rata semua produknya memiliki desain yang mirip, bahkan bisa dibilang seragam. Contohnya Galaxy A15 5G dikemas dengan kamera belakang unibody yang tampak menyatu dengan cover. Tampilan seperti itu sudah banyak dimiliki oleh smartphone Samsung Galaxy A series lain di rentang tahun yang sama. Bahkan desain ini pun turut dimiliki oleh Samsung Galaxy S23. Fakta ini membuat Galaxy A15 5G terlihat bak ponsel flagship jika dilihat secara sekilas dari belakang. Desain Galaxy A15 5G mengusung sisi-sisi rata untuk kenyamanan genggam. Pada bagian sisi kanan terdapat tombol volume dan power yang cukup menonjol. Sebagai catatan, Galaxy A15 5G ini memiliki ukuran layar yang sedikit lebih kecil dari pendahulunya, sehingga hal ini membuat dimensi Galaxy A15 5G lebih ringkas dan enak digenggam. Dimensi Galaxy A15 5G sendiri memiliki panjang 160,1 mm dan lebar 76,8 mm, serta ketebalannya sendiri berada di angka 8,4 mm. Tergolong sangat tipis jika dibandingkan dengan Galaxy A14 5G. Sebagai HP yang rilis di awal tahun 2024, tentu Galaxy A15 pun dirilis menggunakan versi Android 14 terbaru pada masanya. Sistem operasi Android dilapisi antarmuka One UI 6 dengan penggunaan yang intuitif, praktis, serta minim iklan dan bloatware. Samsung Galaxy A15 5G menjadi salah satu HP pertama Samsung di tahun 2024 yang dijanjikan masa update versi Android hingga 4 tahun, alias hingga Android 18. Selain itu, perangkat pun mendapatkan masa dukungan pembaharuan patch keamanan hingga 5 tahun. Sebagai informasi, dukungan durasi sepanjang ini cukup jarang ditemui di kelas harga smartphone menengah ke bawah dan lebih sering dijumpai pada ponsel flagship. Dari belakang sudah kece, namun giliran dilihat dari depan, Galaxy A15 langsung menunjukkan identitasnya sebagai ponsel terjangkau. Ya, ponsel ini masih menggunakan poni tetesan air atau water drop notch atau yang bisa disebut desain Infinity U. Desain poni seperti ini sekarang lebih mudah ditemui pada jajaran HP murah 1-2 jutaan. Itu pun sang vendor lain sudah banyak yang hadirkan kamera punch hole di harga di bawah 2 juta. Alhasil, tampilan kamera depannya pun tak terlihat premium dan bisa menggagalkan rencana pengguna untuk flexing seolah sedang pakai Galaxy S23. Bicara soal build quality, Samsung Galaxy A15 5G dibekali dengan bahan material plastik polikarbonat pada bagian bingkai dan bodi belakang. Bahan ini terbilang cukup kuat untuk mencegah kerusakan dari terbentur. Namun, ketahanan tersebut tentu tak sebaik smartphone lain yang sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Selain itu, Galaxy A15 pun diketahui tak memiliki sertifikasi ketahanan debu dan air sama sekali seperti sejumlah pesaing di harga yang sama. Sebut saja Infinix Zero 30 dengan IP54 ataupun Poco X5 5G dengan IP53. Padahal, di tahun 2024 ada smartphone Galaxy A33 5G yang harganya sudah turun ke 3 jutaan, namun sudah dikantongi sertifikasi IP67. Sayang, kamera utama ponsel ini tak dilengkapi dengan OIS. Ya, fitur OIS berguna untuk menstabilkan kamera ketika sedang memotret,
Dengan OIS, hasil gambar pemotretan akan lebih terhindar dari blur, terutama pada kondisi yang mengharuskan shutter berjalan lebih lama. Padahal, Samsung Galaxy A23 5G sudah pakai OIS. Adapun kekurangan lainnya, Galaxy A15 5G belum mendukung perekaman 4K maupun 60 fps, lantaran hanya mentok di 1080p pada 30 fps. Suka bermain game tanpa earphone? Sebaiknya Anda pilih smartphone yang bisa hasilkan audio spesial melalui speakernya. Cukup disayangkan, ponsel ini hanya ditopang dengan mono speaker. Kehadiran speaker stereo sendiri sudah cukup umum di kelas harga 3 jutaan. Sebut saja Infinix Zero 30 dengan speaker stereo yang didukung tuningan JBL, Infinix GT10 Pro, serta Redmi Note 12 Pro. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.